Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami. Di sini dataset kami yaitu analisis tahapan pre-processing pada dataset Twitter tentang Bank Syariah Indonesia. Di sini dapat kita lihat terdapat abstrak yang bertujuan untuk menjelaskan tahapan pre-processing pada dataset teks Twitter terkait Bank Syariah Indonesia. Data diperoleh melalui scraping dari platform Twitter yang memuat cuitan publik tentang BSI. Proses pre-processing terdiri dari tahapan cleaning, normalisasi, dan transformasi. Cleaning dilakukan dengan menghapus karakter tidak penting seperti URL, mention, simbol, dan angka. Kemudian normalisasi meliputi stemming, penghapusan stop word, dan normalisasi. Kata tidak baku menggunakan kamus manual. Hasil akhir transformasi menggunakan metode TF-IDF yang menghasilkan vektor numerik yang siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti klasifikasi dan analisis sentimen. Penelitian ini memberikan gambaran praktis mengenai alur pre-processing data teks Indonesia yang bersumber dari media sosial. Kemudian ada pendahuluan. Twitter merupakan platform media sosial yang populer dan sering digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pengalaman secara terbuka. Salah satu topik yang banyak dibahas oleh warganet di Twitter adalah layanan perbankan. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang seringkali menjadi sorotan publik, terutama saat terjadi gangguan layanan. Kemudian tweet-tweet yang memuat opini, keluhan, dan saran dari pengguna dapat dimanfaatkan sebagai data yang sangat berguna untuk analisis persepsi publik. Namun dari data media sosial bersifat tidak terstruktur dan mengandung banyak elemen tidak relevan seperti emotikon, tanda baca, dan singkatan tidak baku. Kemudian untuk menghasilkan data yang siap dianalisis, diperlukan proses awal yang disebut dengan pre-processing. Dalam konteks Natural Language Processing atau NLP berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan menyederhanakan data mentah agar lebih terstruktur dan layak digunakan dalam analisis machine learning atau statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan tahapan pre-processing secara menyeluruh pada dataset tweet terkait BSI. Kemudian dari cleaning hingga transformasi menggunakan TF-IDF. Lanjut ke metode. Di metode ini terdapat 5. Yang pertama itu dataset diperoleh dari platform Kaggle dengan menggunakan teknik scraping yang mengumpulkan tweet publik yang menyebutkan kata kunci terkait Bank Syariah Indonesia. Dataset disimpan dalam format CSV dan dianalisis menggunakan Google Colab berbasis Python. Kemudian tahapan preprocessing terdiri dari cleaning, penghapusan URL, mention, hashtag, angka, simbol, dan karakter khusus yang tidak relevan. Kemudian tes folding juga dilakukan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua ada normalisasi. Proses ini mencakup 3 langkah. Yang pertama normalisasi kata tidak baku seperti kenapa menjadi kenapa. Kemudian kamus manual, stemming menggunakan Srasrawi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasar. Dan ada penghapusan stop word menggunakan stop word list bahasa Indonesia. Selanjutnya ada reduksi. Data yang tidak relevan seperti duplikat tweet, tweet kosong, dan tweet yang terlalu pendek dihapus. Kemudian kolom tidak penting seperti ID, tanggal, dan metadata lainnya juga dihapus. Yang terakhir ada transformasi, yaitu data teks yang sudah dibersihkan dan dinormalisasi diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF vectorizer dari library scikit-learn. Kemudian seluruh proses dilakukan menggunakan library Pandas, Sastrawi, dan scikit-learn di lingkungan Google Colab. Di hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari proses processing berhasil mengubah data mentah menjadi format tertekstur dan bersih. Yaitu yang pertama data cleaning. Di tahap ini bertujuan untuk membersihkan teks dari komponen yang tidak dibutuhkan. Berikut proses yang dilakukan seperti menghapus URL, mention, dan hashtag, menghapus angka dan karakter non-huruf, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus spasi berlebihan, menghapus stop word, seperti kata-kata umum yang dan, di, dan yang menggunakan sastrawi. Berikut adalah gambar output dari hasil yang telah dijalankan data ini. Yang kedua ada normalisasi merupakan proses atau singkat jadi kenapa, gak menjadi tidak. Langkah normalisasi juga mencakup stemming menggunakan library sastrawi, yaitu mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya. Misalnya,
berlari menjadi lari, penghapusan stop word untuk menghilangkan kata-kata yang tidak terlalu penting dalam konteks analisis. Proses ini penting untuk menyatukan bentuk variasi agar kita tidak dianggap sebagai kata yang berbeda dalam proses analisis. Berikut adalah hasil output normalisasinya. Yang ketiga ada uh, reduksi. Reduksi ada tahapan reduction. Berapa langkah efisien dan dilakukan, yaitu menghapus duplikat tweet, menghapus tweet kosong, menghapus tweet yang panjang atau berkarakter, menghapus kolom-kolom yang tidak dibutuhkan seperti URL, ID, like, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mereduksi ukuran dataset yang mempertahankan informasi yang relevan saja. Berikut adalah hasil gambar output dari reduksi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah transformasi, yaitu teks dilakukan dengan menggunakan TF IDF, vectorizer dari Learn presentasi numerik yang menunjukkan pentingnya kata-kata dalam dokumen relatif terhadap keseluruhan korpus. Hasilnya adalah matriks yang bisa digunakan dalam model. Berikut adalah output transformasi. Setiap tahap berperan penting dalam meningkatkan kualitas data sehingga data siap digunakan dalam text modeling. Keempat, kesimpulan dan saran. Tahap pre-processing pada dataset tweet tentang Bank Syariah Indonesia terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dan keterbacaan data. Melalui langkah cleaning, normalisasi, dan transformasi TF-IDF, data yang awalnya tidak terstruktur menjadi siap untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil dari processing ini dapat digunakan untuk pengembangan sistem klasifikasi sentimen atau pemetaan opini publik terhadap layanan perbankan. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode normalisasi berbasis pembelajaran mesin, menambahkan proses lemmatization atau menggunakan model embedding seperti